Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama Pak Hamdi. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan part 4. Sebelum itu, untuk mensupport channel YouTube Paham, jangan lupa Sobat ya like, comment, and subscribe agar YouTube Paham lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik seputar matematika. Nah, Sobat, pada perbandingan part 4 ini, kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai, soal, dan pembahasan. Langsung saja Sobat ya. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Sama dengan perbandingan senilai kemarin, cuma bedanya adalah kalau perbandingan senilai, jika salah satu nilai meningkat, maka nilainya juga meningkat. Nah, apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah jenis perbandingan dua atau lebih satuan. Salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya menurun. Jadi, jika nilai salah satunya meningkat, maka nilai lainnya juga turun. Jadi, perbandingan nilai itu adalah, perbalik nilai itu adalah jenis perbandingan dua atau lebih satuan. Saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya menurun. Jadi kalau ada salah satu nilai meningkat, maka lain menurun. Begitu juga salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya juga meningkat. Jadi kalau nilai lainnya meningkat, maka lainnya menurun. Jika salah satu nilainya turun, maka nilai lainnya juga naik. Apa persamaan perbandingan berbalik nilai, Sobat ya? Persamaan perbandingan berbalik nilai sama dengan perbandingan senilai. Jadi ada variabel pertama, variabel kedua. Jadi variabel pertama itu ada X ya, ada X1, X2. Kita misalkan ada dua variabel ya, di X1, X2. Sama juga variabel keduanya itu ada Y1 sama Y2. Karena kedua variabel ini nanti akan saling berkaitan, sehingga X1 sama dengan Y1, X2 dengan Y2. Sehingga diperoleh persamaan perbandingan berbalik nilainya adalah X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Berbeda dengan perbandingan senilai kemarin, X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Jadi, kayak ini berbeda ya Sobat ya. Jadi, X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Ya. Jadi, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi, Y-nya itu berbalik. Ya, oke. Apa saja kasus-kasus atau contoh-contoh perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari? Pak Hamdi ada beberapa contoh kasus perbandingan berbalik nilai. Jadi ini ada contoh perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, perbandingan jumlah pekerja dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi salah satunya nanti ada jumlah pekerja dengan waktunya ya. Jadi misalnya ada 20 pekerja 20 orang pekerja dengan waktu misalnya adalah 15 hari. Nah, nanti mungkin ditanya berapa hari yang dibutuhkan jika kita tambah 5 pekerja lagi. Ya, kayak itu. Yang kedua, kasusnya adalah perbandingan kecepatan download dengan waktu untuk mendownload. Nah, jika nanti sobat sering mendownload file, nah, kita akan bisa mengatur berapa kecepatan mendownload itu dengan waktunya nanti. Ya, kecepatannya waktunya berapa, kemudian waktu kita butuhkan berapa. Yang ketiga, perbandingan persediaan makanan dengan banyak orang atau hewan untuk menghabiskannya. Misalnya ada 20 ekor sapi menghabiskan misalnya satu ladang rumput dalam 5 hari misalnya gitu. Berapa banyak jika sapinya ditambah 6 orang, 6 ekor. Nah, itu kita akan bahas nanti. Yang keempat, perbandingan kecepatan rata-rata kendaraan dengan waktu yang diperlukan. Nanti mungkin kita sudah pernah bahas di IPA, jadi kita bahas lagi di perbandingan itu karena sesuai dengan perbandingannya. Misalnya kecepatan mobil kita jalan-jalan misalnya 75 km per jam, dengan waktunya misalnya adalah 120 menit. Nah, misalnya ditanya nanti adalah berapa jika kita memakai atau menggunakan kecepatan rata-rata misalnya 80 km per jam. Apakah waktunya menurun atau meningkat? Paham Sobat? Nanti kita saja ke soalnya. Soal yang pertama, perbandingan berbalik nilai. Rumput di sebuah lapangan dapat dihabiskan oleh 5 ekor kambing. Ya. Jadi, rumput di sebuah lapangan itu dihabiskan oleh 5 ekor kambing. Ya. Jadi, 5 ekor kambing. Sama dengan perbandingan sebelumnya ya, Sobat.
Nah, kita akan menentukan variabel X1 sama X2-nya, kemudian Y1 sama Y2-nya. Terserah sahabat atau terserah sobat mau pakai variabel X atau Y yang mana. Nah, kita lanjut. Berarti dihabiskan oleh 5 ekor kambing. Misalkan kita ini misalkan dengan X1. Ya, X1-nya. Dalam waktu 14 hari. Nah, berarti waktu ini adalah, waktu 14 hari ini adalah Y1 kita misalkan. Karena 5 ekor kambingnya menghabiskan rumput itu dalam lapangan itu sama 14 hari. Oke. Jika ternyata rumput tersebut habis dalam waktu 10 hari. Berarti kita misalkan dia sama-sama hari. Tadi kita misalkan harinya Y1 ya. Jadi kita misalkan ini adalah Y2. Berapa banyak kambing yang habiskan rumput di lapangan tersebut? Oke. Langsung saja kita buat diketahui. Oke. Misalkan kita ketahui X itu adalah ekor kambing. Ya, berapa ekor kambing ya? Dan Y-nya adalah berapa harinya yang menghabiskan. Oke. Kita misalkan langsung sobat. X1-nya adalah 5 ekor. Ya, 5 ekor kambing. Kemudian X2-nya itu belum tahu. Y1-nya adalah 14 hari. Kemudian Y2-nya adalah 10 hari. Oke. Ditanya X2-nya. Atau berapa ekor kambing? Ya. Yang ditanya itu berapa ekor kambing jika dalam waktu 10 hari. Ya. Yang kita tanya. Oke, langsung dijawab sobat ya. Oke. Perbandingan yang kita gunakan adalah X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Jadi kita buat langsung sobat ya. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Ya. Langsung saja. X1-nya adalah 5. Per X2-nya adalah yang kita tanya. Jadi X2-nya tetap X2 sama dengan Y2-nya adalah 10 per Y1-nya adalah 14. Jadi sobat kita sesuaikan. X1-nya adalah 5. X2-nya adalah X2 karena kita tanya X2-nya ya. Kemudian Y2-nya adalah 10 ya. Kemudian Y1-nya adalah 14. Ya. Jadi sama kasus yang kemarin kita kali silang. X kali 10, 5 kali 14. Ya. Langsung saja. Jadi 5X 2 kali 10 jadi 10 dikali X2 sama dengan 5 kali 14. 10 kali X2 itu sama dengan 10 X2 sama dengan 5 kali 14 itu sama dengan berapa sobat? 15 kali 14 kali 5 sama dengan 60. Jadi di sini di 10 X2 sama dengan 60. X2 sama dengan 60 dibagi 10. X2 sama dengan 6. Jadi jawabannya itu adalah 6 ekor. Jadi berapa banyak kambing yang menghabiskan rumput di lapangan tersebut? Yaitu adalah 6 ekor. Ternyata ya sobat ya. Oke. Lanjut. Soal yang kedua. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 50 ekor sapi. Ya. Jadi ada 50 ekor sapi persediaannya selama 18 hari. Jika ia membeli 10 ekor lagi, jadi ditambah ya sobat ya. Berapa hari persediaan makanan itu habis? Oke. Yang pertama kita buat diketahui. Diketahui. Misalkan X itu sama dengan ekor sapi. Kemudian Y-nya adalah harinya ya, sobat. Langsung saja kita misalkan ya. Kita misalkan X1-nya itu adalah 50 ekor sapi. Jadi ini X1-nya 50 ekor sapi.
Kemudian ini adalah Y1-nya. Ya, karena ini X1, ini Y1-nya. Jadi Y1-nya itu adalah 18 hari. Kemudian X2-nya berapa sobat? X2-nya belum diketahui karena ditanya berapa hari. Kemudian X2-nya katanya adalah jika ia membeli 10 ekor lagi, berarti kalau 10 ekor lagi sobat ya, berarti tambah atau kurang? Kalau kita misalnya membeli kelereng misalnya 5, kemudian membeli lagi 5, berarti tambah ya, jadi 10. Berarti jadi 50 tadi, jadi X2 itu sama dengan 50 ditambah, karena dia membeli lagi 10 ekor, maka tambah. Maka 10 sama dengan 60 ekor. Jadi sapinya bertambah 10 ekor lagi 60 ekor. Oke. Yang ditanya itu adalah Y2-nya. Jadi yang ditanya itu adalah Y2. Berapa persediaan makanan? Ya. Berapa hari persediaan makanannya ya? Berapa hari persediaan makanannya jika itu ketika 60 ekor ya? Karena ditambah lagi. Oke. Langsung kita jawab sobat. Ya. Persamanya ini adalah perbandingannya. X1 kita langsung tulis per X2 sama dengan Y2 per Y1. Oke. Langsung kita tulis sobat ya. X1-nya itu udah 50 ekor. Jadi langsung kita tulis 50 ekor di sini. 50 per X2-nya berapa X2-nya? Kita pakai yang ini sobat. 60. Jadi sama dengan per 60. Sama dengan Y2. Y2-nya sudah ada sobat. Ya, yang kita tanya itu Y2. Maka Y2-nya tetap kita pakai Y2 per Y1-nya adalah 18 hari. Ya, jadi 18 hari semuanya. 18. Oke. Langsung saja sobat. Oke. Untuk mempermudahnya, ini kan 50 per 60. Boleh kita coret langsung sobat ya. 50 per 60-nya. Ya, oke. Caranya sama, tetap dikali silang. Ya. Berarti ini adalah 6 dikali Y2. Sama dengan 50 dikali 18. Oke. Jadi ini 6Y2. Karena kemarin kita udah bahas 6 kali AB itu sama dengan 6AB. Jadi ini mohon maaf bukan 50 ya sobat ya. Ini adalah 5 karena kita sudah ambil nolnya tadi. Ya. Jadi 5 kali 18 itu sama dengan 90. Y2 sama dengan 90 dibagi 6. Di Y2-nya adalah 90 bagi 6 itu sama dengan berapa sobat? 15 hari. Oke. Jadi ternyata jika ditambah 10 ekor lagi menjadi 60, maka berapa hari persediaannya itu sama adalah 15 hari. Semakin sedikit. Karena nilainya semakin besar. Jadi 50 ekor 18, sekarang ditambah 10 jadi 60. Jadi semakin kecil. Jadi kalau jika X1-nya besar, maka Y-nya akan jadi kecil. Paham sobat ya? Lanjut ke soal berikutnya. Suatu proyek dapat dikerjakan oleh 21 orang. Jadi 21 orang pekerja dalam waktu 15 hari ya. Sama sobat ya. Jika jumlah pekerja berkurang 6 orang, jadi nanti berkurang 6 orang, berapa waktu ini diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Nah, ini nanti sama dengan kasus yang paham dibahas tadi. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingan banyak orang pekerja, dan berapa hari yang dibutuhkan. Ya, oke. Jadi suatu proyek dikerjakan oleh 21 orang pekerja dalam waktu 15 hari. Jika jumlah pekerja berkurang 6 orang, berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Ya, oke, langsung saja sobat, seperti biasa. Diketahui dulu ya sobat. Ya, kita misalkan ya, diketahui. Misalnya variabel X itu lebih mudah ya. Nanti kalau lebih mudah sobat ya, kita buat sama tadi. X itu kita misalkan adalah berapa orang pekerjanya. Ya. Berapa orang pekerjanya. Kemudian Y-nya itu adalah berapa hari. Ya. Berapa hari bekerjanya. Oke. Langsung kita misalkan sobat ya.
X1 ya. X1 itu ini yang pertama ya. Kita misalkan X1-nya adalah 21 orang. Oke, yang pertama itu sebuah proyek dapat dikerjakan oleh 21 orang pekerja dalam waktu 15 hari. Ya, maka ini adalah Y1-nya. Nah, ini adalah Y1-nya. Ini X1-nya. Jadi dia harus berkaitan. Jadi 21 orang bekerja dalam waktu 15 hari, maka Y1-nya itu adalah karena variabelnya Y, yaitu sama dengan hari, berarti ini adalah 15 hari. Kemudian katanya, jika jumlah pekerja berkurang 6 orang. Nah, ini sama dengan X2. Ya, X2. Kata-katanya adalah berkurang 6 orang. Jadi berkurang 6 orang. Berarti jumlah dari awalnya 21 itu berkurang 6 orang. Jadi sama tadi ya. Karena berkurang berarti 21 dikurang 6 orang. Jadi sama dengan 15 orang. Oke, jadi X2-nya 15 orang. Kemudian berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu jika berkurang tadi? Nah, ini yang kita tanya. Itu adalah Y2 yang kita tanya. Oke. Jadi yang ditanya itu adalah Y2. Ya. Apa Y2-nya? Itu adalah berapa waktunya. Jadi berapa hari jika yang kita butuhkan adalah 15 orang yang bekerja ya, karena berkurang tadi. Oke. Langsung saja kita jawab sobat ya. Jawab. Ya. Sama perbandingannya ini kita pakai persamaannya. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Oke. X1-nya langsung kita isi. X1-nya ada 21 orang. Jadi X1-nya 21 di atas. X2-nya adalah 15 orang. Ya, X2-nya jadi langsung 15. Sama dengan Y2-nya ada belum sobat ya? Ya, Y2-nya belum ada karena kita tanya itu Y2. Jadi Y2-nya tetap per Y1-nya ada, Y1-nya inilah 15 hari. Jadi Y1-nya kita buat di bawah 15. Oke, langsung saja sobat ya. Sebenarnya kita bisa langsung atau kita kali silang aja dulu. Jadi kita kalikan silang 21 kali 15 atau 15 kali Y. Oke, langsung kita buat di sini. Sobat ya. Jadi sama dengan 15 dikali Y2. Sama dengan 21 dikali 15. Y2 sama dengan 21 kali 15 per 15. Jadi 15-nya ini pindah ke bawah. Karena ada sama-sama 15, kita coret aja sobat. Nah, jadi sama dengan Y2-nya adalah 21 hari. Nah, ternyata jika jumlah pekerjanya berkurang 6 orang, jadi 15 orang, maka ya waktu diperlukan itu semakin lama. Karena 21 orang tadi jumlah waktunya adalah 15 hari. Tapi ketika dia berkurang 6 orang menjadi 15 hari, maka waktunya bertambah menjadi lama, itu 21 hari. Soal selanjutnya, soal terakhir. Sebuah mobil memerlukan waktu 10 jam ya, dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam untuk menempuh jarak 2 kota. Tentukan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut jika mobil melaju dengan kecepatan rata-ratanya 75 km per jam. Oke, di sini ada, jadi kita bahas kasusnya, yaitu kasus perbandingan kecepatan rata-rata dengan waktu tempuh. Ya. Oke. Langsung saja sobat, kita buat. Sebuah mobil diketahui waktu 10 jam. Jadi pertama kita buat diketahui. Ya. Diketahui yang pertama itu adalah jam. Nah, ini jam ya, dengan kecepatan rata-ratanya. Oke, kita misalkan X variabel X-nya itu adalah nanti adalah jamnya atau waktunya ya. Jam atau waktu. Dan Y-nya itu kita misalkan adalah kecepatan rata-ratanya. Oke, di sini kecepatan rata-ratanya. Oke. Langsung saja kita mulai sobat ya. Kita tentukan X1-nya. Oke, X1-nya karena dia X itu jam. Sebuah mobil memerlukan waktu 10 jam. Jadi ini adalah X1. Jadi X1-nya adalah 10 jam. Oke. Kemudian yang kita perlukan adalah kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam jika 10 jam.
yang kita butuhkan. Jadi ini adalah Y1 karena Y tadi dah kecepatan rata-rata. Jadi Y1-nya adalah 60 km per jam. Oke. Kemudian katanya tentukan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak. Jadi yang ditanya itu adalah X2. Jadi yang ditanya itu adalah X2. Jadi yang ditanya itu X2, kemudian berarti ini adalah Y2-nya sobat ya. Karena yang ditanya itu berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut jika mobil melaju dengan kecepatan rata-ratanya 75 km per jam. Jadi ini yang ditanya itu adalah Y2-nya. Ya, ini adalah Y2-nya 75 km per jam. Ya, ini jadi 75 km per jam. Oke. Jadi ditanya itu adalah X2-nya. Apa itu X2-nya? Adalah waktu ya. Waktu yang diperlukan jika kecepatan ratanya adalah 75 km per jam. Langsung kita jawab sobat ya. Ya. Oke. Perbandingan sama itu kita pakai ini. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Oke, langsung kita isi sobat. X1-nya adalah 10 jam. Jadi X1-nya 10, X1-nya 10. X2-nya belum kita ketahui karena ini masih ditanya. Jadi X2 di bawah X2-nya. Kemudian Y2-nya ada, Y2-nya adalah 75 ya. Y2-nya kita di atas 75. Per Y1-nya adalah 60 km. Jadi bawahnya langsung 60. Oke. Sama dikali silang sobat ya, dikali silang X2 kali 75, 10 dikali 60. Jadi langsung saja kita tulis 75 dikali X2 sama dengan 60 dikali 10. Oke, langsung 75 X2 sama dengan 60 X10 itu berapa sobat? Adalah 600. X2 sama dengan 600 dibagi 75. X2 sama dengan 600 dibagi 75 itu sama dengan 8 jam. Nah, jadi waktu diperlukan jika kecepatan ratanya adalah 75 km per jam itu adalah 8 jam. Tapi kalau kita pakai 60 km per jam, kita pakai 10 jam agak lebih lama. Ketika kita menggunakan kecepatan rata-rata 75, maka waktunya semakin singkat, yaitu adalah 8 jam. Ya. Baik sobat, demikianlah video dari Pak Hamdi tentang perbandingan berbalik nilai. Silakan komen dan like video Pak Hamdi agar lebih mensupport YouTube Paham. Oke, terima kasih kepada semua sobat yang sudah menonton YouTube Paham. Untuk mensupport channel YouTube Paham ya, sobat jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Paham agar tidak ketinggalan channel-channel atau YouTube Paham dan konten-konten matematika. Belajar bersama YouTube Paham, belajar asik dan semakin paham. Bye-bye.